Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pers mahasiswa untuk adik-adik sekalian di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Jadi kesempatan kali ini saya berikan kepada teman-teman yang sedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rafiq. Saya merupakan Demisioner Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Palu, dan alhamdulillah saya telah berstatus alumni dalam proses kerja-kerja jurnalistik, yaitu telah menyelenggarakan kegiatan jurnalistik selama kurang lebih 6 tahun di dalam kampus. Saya merupakan alumni dari Lembaga Pers Mahasiswa Produktif Fakultas Ekonomi. Baik, saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi peran dan tantangan pers mahasiswa. Peran dan tantangan pers mahasiswa merupakan hal yang fundamental saat ini, atau hal yang sangat mendasar saat ini, karena harus diakui problem pers mahasiswa itu sendiri banyak kita sudah mengetahuinya, hanya saja dalam proses penyelesaian dan menjalankan roda organisasi ini tersebut memang sangat-sangat masih belum dikatakan lebih baik. Nah, tentunya dalam kesempatan ini saya akan berbicara, akan menerangkan berbagai macam tugas kita sebagai seorang pers mahasiswa untuk ke depan bagaimana menjalankan lembaga pers mahasiswa itu agar lebih baik. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara peran, kata peran itu dalam kamus besar bahasa Indonesia, peran itu merupakan tugas, yaitu tugas kita sebagai pers mahasiswa, yaitu peran. Tugas maksud saya peran dan tantangan pers mahasiswa hari ini. Apa sih tantangan pers saat ini dan bagaimana cara kita menjalani peran, apakah itu peran organisasi ataupun peran secara individu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan pers mahasiswa. Tapi sebelum kita tahu jauh lebih dalam bagaimana peran kita, yang perlu kita ketahui itu sendiri adalah apa tantangan pers mahasiswa. Nah, tantangan pers mahasiswa itu dari zaman ke zaman itu tidak banyak berubah, hanya sedikit berubahnya, hanya sedikit, tidak begitu signifikan, tidak begitu besar perubahannya. Terkecuali pers mahasiswa di zaman Orde Baru dan hari ini di zaman reformasi itu berubah. Mahasiswa hari ini yang perlu kita sadari adalah bagaimana menyadarkan, merubah kondisi yang ada karena sebuah tulisan. Nah, ini yang jadi problem hari ini. Mampu enggak pers mahasiswa itu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi kebijakan yang lain, mempengaruhi organisasi-organisasi yang lain karena sebuah tulisan atau karena sebuah bentuk informasi, baik itu tulisan, video, audio, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kan kita tidak perlu kembali jauh-jauh hari, kembali jauh-jauh sekali bagaimana pers mahasiswa itu di Orde Lama, bagaimana pers mahasiswa itu di Orde Baru, bagaimana pers mahasiswa itu awal-awal reformasi. Tidak perlu jauh. Cukup kita punya landasan itu, bagaimana pers mahasiswa di kampus kita sendiri. Nah, ini jadi problem. Ini benar-benar jadi problem. Ini masalah semua lembaga pers mahasiswa. Terjadinya penurunan atau degradasi minat baca, minat menulis, minat berorganisasi di kalangan mahasiswa baru, mahasiswa menengah, dan mahasiswa tua. Itu merupakan masalah yang utama. Ini adalah tantangan pers mahasiswa. Bagaimana pers mahasiswa memberanikan diri, memberanikan organisasi mereka itu melakukan hal-hal yang bersifat investigasi. Pecahkan apa masalah mahasiswa baru tidak ingin berorganisasi. Itu dulu. Itu adalah hal yang simpel. Sebelum kita jauh berbicara masalah pers mahasiswa itu, bagaimana membuka kedok
kegiatan-kegiatan pragmatis dalam kampus, kolusi, nepotisme, korupsi, dan nepotisme. Sebelum jauh kita ke sana, pertama kita pecahkan dulu hal yang sepele, hal yang paling simpel, yaitu kenapa mahasiswa baru contohnya itu kurang minat dalam berlembaga. Nah, sebenarnya kalau kita mau kembalikan ini pada tugas fungsi badan eksekutif mahasiswa, sebenarnya teman-teman kita semua harus merasa malu begitu. Ini adalah tantangan kepada kita sebagai pers mahasiswa begitu. Karena yang organisasi yang mampu meluruskan, membelokkan, bahkan mengkanter terhadap problem isu lingkungan atau isu sosial, bahkan isu ekonomi, itu hanya adalah pers mahasiswa. Kita diberikan wewenang terhadap itu, kita diberikan hak-hak untuk melakukan peliputan seperti itu. Nah, ini yang jadi problem, kawan-kawan. Ini yang jadi problem. Pada intinya saya ingin mengatakan dalam tantangan pers hari ini, yaitu bagaimana teman-teman meningkatkan sumber daya manusia teman-teman, bukan dengan tujuan untuk formalitas, menyelesaikan tugas-tugas lembaga, menyelesaikan tugas-tugas hak-hak lembaga untuk bagaimana kita mengkader selesai masa periode selesai. LPM Naseha merupakan lembaga pers tergolong muda, baru kalau tidak salah saya 3 tahunan. Karena mohon maaf saya sambil minum. Karena pers mahasiswa diaktifkan di zaman periode saya sebagai sekjen kemarin, kalau tidak salah saya. Jadi dengan usia yang cukup belia, hari ini apa sih kontribusi teman-teman LPM Naseha pada suatu perubahan di kampus? Perubahan ini sangat luas ya, tidak bisa kita artikan kepada hal yang sangat khusus, karena perubahan ini berskala umum, dia berskala universal. Nah, saya cuma ingin bilang keberpihakan pers mahasiswa itu perlu ada. Keberpihakan pers mahasiswa itu sangat diperlukan, karena itulah merupakan peran kita sekarang sudah masuk ke peran. Lalu melihat problem yang ada, aksi-aksi massa yang ada, pemberontakan yang ada, kemana pers mahasiswa, mana peran teman-teman? Jadi kalau tadi kita berbicara tantangan mengenai tantangan pers mahasiswa terhadap suatu perubahan. Tadi kita bicarakan tentang itu. Tadi saya mencoba mengulas bagaimana pers mahasiswa itu hadir kepada perubahan-perubahan yang ada, baik itu perubahan kecil hingga perubahan besar. Selanjutnya saya mengambil contoh kemana pers mahasiswa saat mahasiswa, aliansi mahasiswa, perserikatan mahasiswa, perkumpulan BEM-BEM, dan seluruh elemen-elemen mahasiswa yang ikut serta dalam masyarakat untuk menggerakkan, menerobos suatu sistem, baik itu birokrasi bahkan ke pemerintahan. Di mana pers mahasiswa? Keliru kita sebagai seorang pers mahasiswa. Ada yang sedang demo, ada yang sedang menyelenggarakan tugas mulia ekstraparlementer atau aksi demonstran di lapangan, depan DPR, depan rektorat, dan di mana saja, selama itu menyuarakan pada hak-hak kita sebagai mahasiswa. Dan kita sangat salah ketika teman-teman mahasiswa, teman-teman lembaga pers mahasiswa, ketika ada ketika ada aksi demonstran tersebut, teman-teman ikut aksi juga, itu sangat keliru. Tugas pers mahasiswa ketika ada demonstrasi seperti itu, teman-teman pers mahasiswa itu diharapkan sangat berkontribusi sangat besar di bagian kampanye, yaitu propaganda. Nah, hal ini yang sangat kurang. Kenapa gerakan-gerakan mahasiswa di Makassar, di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta itu sangat masif? Karena kenapa? Gerakan mahasiswa di sana itu dilengkapi dengan unsur-unsur tersebut. Ada unsur literasinya, ada unsur propagandanya, ada unsur oratornya, ada unsur navigatornya, dan lain-lain. Nah, hari ini kita punya navigatornya, punya
sang orator, tapi kita lemah dalam dua tadi, literasinya dengan propaganda. Literasinya itu bagaimana membuat tulisan-tulisan yang mengkampanyekan kepada mahasiswa lain, kepada masyarakat. Ini loh yang terjadi. Propagandanya itu semacam meme-meme, foto-foto. Kalau sekarang kan TikTok itu harus kita ubah. Kalau tadinya TikTok itu merupakan media tempat kita fun, tempat kita senang-senang, coba ayo kita ubah menjadi tempat kampanye media masyarakat. Bisa enggak? Kalau saya enggak bisa, karena saya tidak main TikTok gitu. Selanjutnya, literasi kita kepada pemahaman kita kepada isu-isu yang berkembang itu sangat minim. Maka dari itu, kenapa kita tidak bisa mengambil peran? Kenapa kita tidak bisa mengambil tugas pada saat aksi Omnibus Law, aksi RKUHP, aksi rancangan RUU KPK? Kenapa kita tidak mengambil tugas dalam hal tersebut? Karena kenapa? Karena kita tidak memahami isi tersebut, isi teksnya. Nah, ini juga menjadi problem kepada kita semua. Coba saja teman-teman memahami masalah tersebut, hal-hal yang viral tersebut. Saya yakin kalian akan terlibat dalam propaganda literasi tersebut. Kalau ada yang tanya, pers itu apa sih? Pasti ada yang katakan, kami adalah lembaga pers yang berstatus netral, tidak memihak sama sekali. Dan kami independen. Nah, itu keliru. Kalau ada yang bilang kita netral dan kita independen, lalu tidak memihak kepada siapapun, itu sangat keliru. Lalu yang benarnya seperti apa? Mari kita definisikan antara kata netralitas dan kata independensi. Dalam pers, netral dan independen itu dipisahkan. Itu sangat bertolak belakang dengan kita pers mahasiswa. Beda dengan kawan-kawan kita, senior-senior kita yang ada di media-media mainstream. Pers LPM itu independen. Sebelum itu kita bicarakan dulu apa itu independen dan apa itu netralitas. Netralitas adalah sebuah ketidakberpihakan kepada si A dan si B, dan si C dan si D. Itu netralitas. Contoh kasus, siapa itu yang netralitas? Misalnya penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Mereka tuh netral. Dia orang tidak akan memihak ke pasangan A, pasangan B, nomor 1, nomor 2, nomor 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada begitu. Itu adalah contoh kasus netral. Nah, kalau yang independen seperti apa? Independen yang seperti kita itu mempunyai keberpihakan. Keberpihakan kepada siapa? Keberpihakan kepada yang benar, keberpihakan kepada yang ditindas, keberpihakan kepada yang disakiti oleh kesalahan padahal dia benar. Lalu contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasusnya seperti ini. Ketika ada aksi demonstran yang sangat besar seperti kemarin itu adalah aksi Omnibus Law. Teman-teman pers mahasiswa, saran saya teman-teman itu berpihak kepada masa aksi, kepada pejuang-pejuang yang menjadi korban. Itu yang seharusnya menjadi cita-cita besar pers mahasiswa. Banyak yang bilang kami netral. Netral bagaimana? Apa sebenarnya yang teman-teman mau netralkan? Teman-teman itu harus banyak memberikan kampanye-kampanye besar, propaganda-propaganda besar kepada orang-orang yang menjadi korban aksi tersebut. Tidak ada yang namanya netral kepada kita. Netral itu cukup kita sandingkan dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu. Lembaga seperti KPU dan Bawaslu kita bisa katakan itu adalah lembaga yang netral. Mereka tidak bisa berpihak kemanapun, ke siapapun. Tapi kita sebagai pers mahasiswa, lembaga pers, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai independensi, merupakan jalan perjuangannya kita. Ada contohnya kasus seperti kami dulu itu, salah satu oknum dosen itu melakukan pungutan liar kepada sejumlah mahasiswa dengan dalih agar sumbangan uang tersebut untuk pembangunan panti asuhan. Setelah kami menelusuri, ternyata itu fiktif. Itu fiktif, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Hasilnya seperti apa? Kami berjuang, kami buat propaganda, kami buat literasi, kami buat selebaran kemanapun, kami buat
sebuah ancaman, kami buat suatu kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, kepada siapa? Ya kepada oknum tersebut yang kami publikasikan, tentu tidak dengan melanggar kode etik jurnalistik. Teman-teman kan sudah belajar kode etik jurnalistik sebelum video ini teman-teman dengar. Di video ini saya tidak membahas tentang bagaimana menulis, bagaimana memahami 5W1H, bagaimana ketemu dengan narasumber, bagaimana ketemu dengan responden dan lain sebagainya. Saya hanya diberikan tugas untuk membawakan materi peran dan tantangan pers mahasiswa. Nah, saya pikir simpel ya. Memang simpelnya itu bicara, tapi melaksanakan itu tidak mudah. Saya juga terlibat dalam kerja seperti ini tidak begitu mudah memahami hal-hal sedemikian, kecuali di beberapa tahun terakhir saya belajar, saya memahami bahwa ini loh peran pers mahasiswa, ini loh tugas pers mahasiswa. Hanya saja ketika saya memahami peran dan tugas pers mahasiswa, setahun kemudian saya harus lulus dari kampus tersebut. Saya lulus dari Fakultas Ekonomi. Hari ini alhamdulillah diberikan kesehatan, rezeki panjang, saya sedang melangsungkan studi di pasca sarjana di Unpad juga. Tapi hal tersebut tidak akan meninggalkan nilai-nilai independensi saya. Hal tersebut tidak akan meninggalkan cita-cita jurnalistik saya. Yang hanya hilang itu adalah status saya sebagai kader aktif. Saya ingin terlibat ke dalam kerja-kerja jurnalistik, hanya saja ada beban lain yang harus saya selesaikan, yaitu status akademik. Dan tentunya kalau kita sudah berada di ranah senior, berada di ranah kapan kita memikirkan bahwa ada hal yang lain perlu kita kerjakan, ya saya sudah berada di situ, makanya tidak terlibat secara penuh dan secara langsung lagi begitu. Kepada rekan-rekan pers mahasiswa Naseha yang berbahagia, pada siang hari ini saya membuat video tersebut ini bukan dalam kapasitas saya sebagai seorang yang ahli dalam urusan jurnalistik, bukan pula juga yang memahami bagaimana perjuangan pers mahasiswa itu, tidak. Tapi saya di sini diberikan kesempatan hanya untuk berbagi kepada kalian mahasiswa-mahasiswa yang baru mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Perbedaan kita hanyalah saya masuk duluan, kalian lambat, kalian di belakang gitu. Tapi secara ilmu pengetahuan itu tidak akan menuntut kemungkinan kalian bisa lebih baik daripada saya. Tulisan kalian akan lebih bagus dibandingkan saya. Semua itu bisa diasah skillnya. Saya tidak begitu paham dengan persoalan menulisan. Hanya saja yang bikin saya terbilang spesial, saya punya rekan-rekan, saya punya teman-teman yang saya katakan mereka adalah orang-orang hebat. Dari mereka saya bisa sharing, dari mereka saya bisa banyak belajar dan bisa seperti ini, alhamdulillah. Nah, setelah kita berbicara bagaimana tantangan pers mahasiswa, bagaimana peran pers mahasiswa itu adalah kita yang independen. Independen itu artinya kita berpihak kepada suatu kebenaran. Kita tidak katakan saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu, karena saya ini adalah orang-orang yang netral. Itu tolong digarisbawahi, kita tidak netral. Pers tidak pernah netral. Kita adalah organisasi yang independen, yang dimana independensi kita dibuktikan dengan keberpihakan kita kepada hal-hal yang menurut kita secara objektif itu benar, tidak secara subjektif. Jangan mengira karena teman kita melihat dia, kita peduli kepada dia, lalu kita berpihaknya kepada dia. Tidak seperti itu. Kita lihat dulu bagaimana masalah tersebut secara baik itu horizontal maupun vertikal. Nah, kedua, peran pers selanjutnya yaitu adalah kolaborasi antar sesama media. Nah, silaturahmi pers mahasiswa itu sangat penting. Dan itu sudah dijalankan sejak beberapa tahun sebelumnya, lancar terus. Hanya saja
output dari komunikasi politik pers mahasiswa itu yang perlu diluruskan. Jangan kau ketemu hanya baku patende, hanya baku sampaikan ini program kami loh, ini pencapaian kami, ini sekian anggaran kami, bla bla bla, ini tabloid kami, ini buletin kami dan sebagainya. Hanya sebatas itu. Itu adalah hal yang konyol ketika kalian silaturahmi hanya membahas itu. Walaupun memang dari masa saya, sebelum saya dan kemarinnya itu sejatinya hanya seperti itu loh. Dan hari ini saya katakan itu adalah hal yang keliru. Semoga teman-teman dari LPM Nasiha bisa memulai. Contohnya seperti apa? Yang kolaborasi antar media bersama pers mahasiswa itu pertama, LPM Nasiha kerjasama dengan LPM Mahaswara menelusuri sebuah isu atau yang sering kita dengar investigasi berkala. Nah, itu yang masih belum ada, yang memang belum ada, bukan kata masih lagi ya, memang belum pernah ada kolaborasi kita. Jangan kita hanya sebatas kolaborasi dalam setiap karya kerjasama PJTD, PJTL, ini sebatas seremoni. Kita belum pernah kerjasama tentang bagaimana in-depth reporting itu dilakukan, investigasi itu dilakukan, itu belum pernah sama sekali. Nah, jadi harapan saya melalui LPM Nasiha ini kolaborasi pers mahasiswa itu bisa dilaksanakan dengan cara-cara bagaimana melakukan pemberitaan bersama, melakukan investigasi bersama, melakukan kampanye bersama. Ya, karena di sini adalah coffee shop, di sini tempat saya membuat video. Jadi teman-teman bolehlah silakan jalan-jalan kemari di coffee shop MB di Jalan Ahmad Yani, samping Revans dan samping Mas Faiz. Jadi makanya ada bunyi-bunyi gilingan tadi. Selanjutnya, selain kolaborasi antar lembaga pers, ada lagi kolaborasi bersama aktivis-aktivis kelembagaan. Seperti tadi yang saya maksudkan, ketika ada aksi demonstrasi mengenai Omnibus Law, RKUHP, RUKPK dan lain sebagainya, teman-teman itu tidak paham di mana harus menempatkan diri. Apakah ikut pada barisan aliansi, apakah ikut pada barisan mahasiswa Kota Palu, apakah ikut dalam barisan BEM-BEM sekota Palu, apakah hanya ikut dengan teman-teman jurnalistik yang berada di belakang barikade polisi. Begitu. Sebenarnya memang untuk mengamankan diri kita harus berada di belakang barisan polisi bersama senior-senior kita ya yang ada di media-media mainstream. Tapi saran saya teman-teman harus terlibat dalam aksi konsolidasi lembaga-lembaga tersebut, seperti contohnya Aliansi BEM Sekota Palu menyelenggarakan aksi tersebut. Teman-teman ikut aksinya. Tujuannya apa? Selain teman-teman memberitakan akan ada aksi besar-besaran, teman-teman juga mampu bagaimana mengambil satu kesempatan dalam satu kesempitan. Contohnya, sebelum ada pamflet tersebar di mana-mana, teman-teman sudah bikin duluan. Ini loh agenda tuntutannya. Satu poin plusnya kepada teman-teman, websitenya teman-teman akan banyak kunjungan, trafficnya itu akan meningkat. Instagram teman-teman akan menjadi rujukan. Hari ini belum ada lembaga pers mahasiswa manapun di Kota Palu yang postingannya, karya-karyanya menjadi rujukan aktivis sosial, aktivis lingkungan, dan aktivis manapun di Kota Palu. Itu belum ada sama sekali di Kota Palu. Bahkan produktif ekonomi pun belum bisa. LPM hitam putih dihukum juga belum bisa. Nah, semoga saja LPM Nasiha itu bisa seperti itu. Jadi jangan hanya banyak ucapkan selamat ulang tahun kepada si Yunita, ulang tahun kepada si ini, ulang tahun. Jangan postingan kita hanya pada di selamat ulang tahun dan selamat yudisium begitu. Tapi di mana postingan kita itu berada pada hal-hal yang menarik. Gitu. Jadi akan ada pertanyaan selanjutnya. Akankah LPM Nasiha ini memberikan dampak kepada Fakultas Ekonomi? Kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini jadi pertanyaan juga. Apakah selesai pelatihan jurnalistik tingkat dasar ini
teman-teman berdampak enggak kepada fakultas, kepada orang lain? Dampaknya itu pada simpel saja, minimal teman-teman itu menjadi sebuah sumber informasi. Karena dari LPM Naseha orang bisa tahu kapan jadwalnya libur, kapan jadwalnya mata kuliah, kapan jadwalnya ini, kapan jadwalnya ini. Itu adalah hal-hal yang simpel. Tidak perlu perubahan-perubahan yang besar, tidak perlu. Terakhir dari saya, karena ini sudah mungkin setengah jam. Pers mahasiswa itu bukan humas kampus. Pers mahasiswa itu bukan humas kampus loh. Jangan sampai terjebak. Maksud saya itu, teman-teman ini dibutuhkan ketika ada lembaga-lembaga lain, birokrasi, pihak prodi dan lain sebagainya. Ketika mereka membuat event, teman-teman itu hanya ditugaskan untuk meliput kegiatan tersebut dengan tujuan kegiatan tersebut itu terpublikasi bahwa prodi, UKM, BEM, BPM, bahkan dekanat terlihat menyelenggarakan kegiatan. Itu perlu di garis bawahi kawan-kawan. Kita ini bukan humas kampus yang selalu ada ketika mereka menyelenggarakan kegiatan. Itu bukan tujuan kita. Saya minum dulu. Lalu apa tujuannya kita sebagai pers mahasiswa? Tujuannya kita itu ada dua. Tujuan pertama merupakan tujuan dari organisasi kita. Seperti apa itu? Ya, lihat saja di visi misi organisasi kalian yang tertera pada konstitusi atau yang sering disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Lalu seperti apa selanjutnya? Visi kedua itu ada pada alat perjuangan kita. Apa itu alat perjuangan? Jelas-jelas tadi saya sampaikan bahwa kita ini adalah media yang independen, di mana maksud dari kata independen itu merupakan keberpihakan kepada yang benar. Kalau teman-teman merasa birokrasi, dekanat, bahkan lembaga UKM tersebut seperti BEM, BPM itu melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut nalar teman-teman itu sangat benar, dukung. Kita tidak selamanya kita harus membenci birokrasi, tidak selamanya kita harus membenci pemerintahan, rektorat, dekanat, tidak boleh begitu. Kita itu check and balance. Kita cek dulu kebenarannya seperti apa. Kita buat verifikasi dulu seperti apa. Dan ingat, patuhi unsur-unsur jurnalistik. Taati kode etik jurnalistik, tidak sembarang hantam kawan-kawan. Ada kode etik jurnalistik kita. Ada yang mengatur kita. Salah satunya, tidak boleh menyebut nama oknum ketika investigasi sedang berlangsung atau pemberitaan reportasi kalian sedang berlangsung. Kalau misalnya itu yang berkaitan dengan kasus, ingat, kita tidak sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang pers. Itu perlu diketahui. Kita hanya bersandar pada undang-undang kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, kebebasan berorganisasi. Kita tidak dilindungi dengan undang-undang pers. Itu lain lagi pembahasannya. Nanti kita kalau ada kesempatan kita akan bahas. Kalau saya masih diundang, saya akan bahas kenapa kita tidak dilindungi oleh undang-undang pers tahun 99. Lanjut lagi dari itu, memang saya ulang-ulangi lagi, kita bukan merupakan humas kampus yang disuruh-suruh kampus, disuruh-suruh BEM, disuruh-suruh UKM, disuruh-suruh BPM. Kita tidak seperti begitu. Jadi barangkali
Itu dari saya. Mohon maaf, memang begitu banyak kekurangan yang terjadi saat ini. Tapi saya berharap teman-teman yang dari lembaga pers mahasiswa Naseha ini itu bisa menjadi garda terdepan. Maksud saya itu garda terdepan untuk pers mahasiswa lainnya. Karena perubahan yang signifikan itu tidak ada pada lembaga pers yang lainnya, padahal mereka itu sudah tergolong cukup tua. Apalagi ya, saya juga bingung sendiri karena tidak begitu mempersiapkan diri, makanya begitu banyak kekurangan. Jadi saya malu sama teman-teman. Sebenarnya teman-teman bisa lebih hebat, teman-teman bisa lebih luar biasa ketimbang saya. Jadi mungkin itu saja. Saya tunggu pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab kepada teman-teman. Pada poinnya, pers itu harus hadir ketika masyarakat sedang gelisah, ketika mahasiswa gelisah. Jadilah penentu ketika semua jalan telah buntu. Itu kata Najwa Shihab. Pers mahasiswa itu harus pemberi solusi. Pers mahasiswa itu harus memberikan warna ketika putih itu telah mendominasi. Pers mahasiswa itu harus seperti lilin yang bercahaya menerangi ketika hitam telah menyelimuti. Kita adalah orang-orang yang bebas, kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita tidak bisa diintervensi oleh apapun selain aturan yang memang harus kita lalui, yaitu aturan yang mana menjaga dan menghormati informasi-informasi publik yang tidak ingin dipublikasikan. Maka dari itu selalu memberikan hak jawab, selalu verifikasi informasi terlebih dahulu, selalu bersikap adil, dan ingat, lagi dan lagi saya tegaskan, akhirnya kita harus independen, berpihaklah kepada yang benar. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa hidup rakyat dan jayalah selalu.